Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Dan semoga juga sehat kantongnya ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga kita selalu dalam lindungan, bimbingan, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-takwil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-takwil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-takwil. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita siapkan diri kita untuk kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ibu, bapak sekalian, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami pada kesempatan yang pagi, yang indah, yang bahagia ini ingin menyampaikan tentang peran kita sebagai manusia, ya. Peran kita sebagai manusia yaitu untuk apa? Untuk sebagai khalifah, untuk ya sebagai khalifah di muka bumi. Dunia dan seisinya dianugerahkan oleh Allah kepada manusia untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya. Islam menegaskan dalam meraih kehidupan tadi sebagai khalifah di muka bumi tadi, manusia dituntut untuk aktif dan produktif, dilarang bermalas-malasan. Sebagai pemimpin, khalifah tidak bisa malas-malasan. Maka dituntut untuk aktif, produktif, dan melarang bermalas-malasan agar tercapai cita-cita tadi. Maka makna produktif, ya, aktif maupun produktif tentunya berbeda dengan kesibukan. Ya, ini sekarang saya cari makna produktif, ya. Menurut kamus, ya, produktif memiliki arti bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah yang besar
dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak, artinya begitu. Dan ini memiliki arti yang sama dengan Al-Quran, yaitu sebaik-baik manusia, yaitu yang bisa memberikan hasil manfaat yang sebanyaknya atau mampu memberikan keuntungan sebanyak mungkin, ya, memberikan manfaat sebanyak mungkin. Maka makna produktif, aktif atau produktif tentunya berbeda dengan kesibukan, sibuk. Nah, hal ini disebabkan kesibukan tidak selamanya sejalan, ya, sejalan lurus dengan produktivitas, karena dia kadang-kadang ada sibuk tapi tidak ada hasilnya, sibuk tapi tidak efektif, contohnya begitu ya. Karena aktif produktif dapat diartikan suatu cara untuk atau produktivitas dapat diartikan suatu cara untuk mengukur sesuatu yang hasil pekerjaan tadi apakah efektif, efisien apa belum, atau produktif atau belum. Lalu bagaimana Al-Quran memberikan, ya, arahan, guidance. Ini ada Al-Quran sebagai perintah untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya atau produktif tadi. Berkaitan dengan produktivitas, Al-Quran mengabarkan bahwa manusia diperintahkan untuk aktif, produktif dalam melakukan sesuatu. Hal tersebut guna menghindari waktu yang terbuang sia-sia, ya, menghindari waktu yang terbuang yang umumnya kerap diisi dengan, kalau waktu itu tidak diisi dengan sesuatu hal yang bermanfaat, pasti nanti isinya sia-sia atau tidak bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan Quran surat Al-Insyirah ayat 7. Fa'idza faragta fansob, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jika satu telah selesai urusan tadi, maka kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Nah, tidak boleh main-main ya, segera langsung lihat urusan apa yang belum selesai. Maka dalam tafsir Al-Misbah, menurut Profesor Quraisy Shihab, menyebutkan lafadz faroha memiliki makna artinya kosong setelah sebelumnya penuh, baik secara materi maupun non materi. Sederhananya dapat diartikan keadaan luang setelah suatu kesibukan. Maka setelah sibuk tadi itu tidak boleh suatu aktivitas yang kosong, yang tanpa diisi dengan kegiatan yang baik. Sedangkan ini ya, ada beberapa pendapat ya, kalau menurut pendapat dari Ibnu Mansur dalam Lisanul Arab menjelaskan Faroho atau kosong tadi merupakan durasi waktu yang berakhirnya pekerjaan pertama setelah selesai oleh seseorang dan ia akan memulai pekerjaan selanjutnya. Boleh itu, tapi tidak boleh lama-lama ya. Ada istilahnya waktu senggang itu ya, boleh kita ada waktu, tapi tidak boleh lama-lama, atau istirahat itu tidak boleh lama-lama, secukupnya saja. Pendapat yang sama dari Buya Hamka dalam tafsir Al-Ansha, Al-Azhar, beliau menjelaskan bahwa Allah mengingatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan umatnya untuk tidak cepat berpuas hati dengan hasil usahanya. Oleh karenanya, apabila seseorang telah selesai suatu urusan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat atau semua kesibukannya, maka segera mengerjakan urusan yang lain. Artinya tidak boleh santai-santai, dan santai-santai tadi tidak boleh lama-lama, harus segera, ya. Kalau istirahat kita juga di kantor kan ada jamnya, maka tidak boleh melebihi batas waktu itu. Ini sudah ada batasnya, itu ya. Makanya tidak boleh lama-lama, secukupnya saja. Maka waktu istirahat ya digunakan dengan semaksimal mungkin supaya apa, untuk persiapan mengerjakan berikutnya yang baik, produktif. Maka ayat tersebut secara langsung menerangkan bahwa keharusan bagi setiap kita, setiap muslim, menghindari waktu luang yang tidak diisi, ya, yang tanpa diisi dengan baik. Untuk itu maka lakukan kegiatan yang bermanfaat dan menghindari waktu luang tersebut dengan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Maka istirahat yang cukup dan segera isi hari dengan ibadah ataupun bekerja ataupun kegiatan yang lain. Dan ibadah pun di sini juga dikarenakan cukupnya, segera ibadah atau pekerjaan yang lain. Apalagi kalau di kantor tentu kita harus bisa membedakan. Beda kalau di rumah mungkin berlama-lama, kalau di kantor secukupnya. Ada waktu-waktu yang memang tidak bisa selama mungkin seperti di rumah ya. Ini diingatkan juga dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila rabbika farhob.
wa ila rabbika farghab, dan hanya kepadamu kami berharap. Maka apapun yang kita kerjakan, kita hanya mengharapkan ridho Allah. Ya, apapun yang kita harapkan, apapun urusannya sebagai manusia, maka jangan meninggalkan apapun aktivitas kita, semuanya jangan sampai kita lupakan kita beraktivitas, bekerja, beristirahat, selalu kita bersandar, selalu kita ingat Allah, karena manusia sebagai makhluk yang memiliki mandat merawat, menjaga, memakmurkan. Tadi saya sampaikan khalifah di bumi yang melestarikan bumi tidak akan mampu menjalankan amanah tersebut hanya dengan sendiri atau hanya dengan berdiam diri. Maka harus action, harus produktif dan tidak boleh bermalas-malasan. Ayat tadi juga memberikan peringatan bahwa setiap selesai satu urusan hendaklah segera beranjak mengerjakan urusan lain dengan tetap melibatkan Allah di dalamnya. Selalu menghadirkan Allah di dalam aktivitas tersebut, baik bekerja maupun beristirahat, ya, dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya merupakan bagian dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan memanfaatkan waktu tadi dapat menghindari waktu kosong, merupakan upaya diri dari kegiatan yang tidak bermanfaat, yang tentunya waktu kosong tadi akan membahayakan diri kita bahkan orang lain. Karena kalau waktu kosong biasa kita isi dengan hal yang tidak baik. Ya itu loh ya teman-teman sekalian. Lalu bagaimana tadi kan mengatur waktu, kita menggunakan waktu yang baik, bermanfaat, dan jangan sampai ada waktu yang kosong yang tidak kita gunakan sebaik mungkin. Lalu berikutnya supaya lebih efektif, maka cara meningkatkan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari tentu kita harus memiliki namanya goal atau tujuan hidup yang jelas, yang realistis, atau tujuan pekerjaan yang jelas, yang realistis, ya, baik itu tujuan jangka pendek, jangka panjang, atau jangka yang mana yang harus kita kerjakan kita. Terus kita juga mampu mengatur waktu kita dengan baik, waktu ya, waktu buat ibadah, buat bekerja, buat belajar, ya kita walaupun sudah bekerja begini, walaupun sudah selesai kuliah, ya tetap harus belajar. Berikutnya, kalau kita tadi sudah mengatur, membuat rencana, jadwal, jangka pendek, jangka panjang, maka penting juga kita harus menjaga disiplin. Karena tidak ada artinya program-program yang kita buat tadi kalau kita tidak bisa disiplin, apalagi kita sering menghindari apa yang kita buat tadi, dan kita suka menunda-nunda pekerjaan, ya juga tidak ada maknanya perencanaan tadi. Rencana yang sudah kita buat, kita jadwalkan secara sistematis, fleksibel, ya bagaimanapun harus kita laksanakan. Intinya, terus jangan lupa selalu berdoa di dalam setiap aktivitas tadi. Jadi selalu melibatkan Allah. Dan selalu membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang positif untuk bisa meraih pekerjaan yang produktif. Maka kita dibutuhkan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, makan makanan yang sehat, ya, makan makanan yang halal, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup tentu itu ya. Kemudian bangun hubungan dengan orang lain, kita menjaga relasi hubungan dengan, untuk mencapai itu semua kita tidak bisa bekerja sendiri, maka kita harus menjalin hubungan dengan orang lain. Ya, kita menambah teman, ya, teman satu itu apa itu teman seribu itu kurang musuh satu kebanyakan. Jadi terus kita menjaga hubungan yang baik, dan di lingkungan kita masing-masing terus menjaga hubungan itu. Dan lingkungan yang baik yaitu apa? Ya lingkungan yang selalu terjaga kebersihannya, ya, yang dari najis, dari kotoran, supaya apa? Ya produktif produk-produk kita, supaya tidak banyak cacatnya, dan sempatkan waktu untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi diri kita untuk apa? Untuk terus belajar ilmu dan belajar apapun ya dalam kehidupan ini, baik ilmu agama maupun ilmu kehidupan ini. Terus kemudian jangan lupa beramal, berbagi, ya, bisa sedekah, sodako, zakat, atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Mungkin kita agendakan kegiatan itu. Terus kita untuk membangkitkan jiwa semangat kita, tentu kita bisa membaca-baca buku-buku inspirasi, tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh sukses, ya, Nabi besar Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau sejarah-sejarah banyak yang motivator-motivator hebat, itu bisa menambah semangat kita. Karena menjadi muslim yang produktif dan aktif, produktif, berkualitas memang tentu tidak mudah, tapi yang penting kita selalu usaha untuk meraih bagaimana kita menjadi sukses yang bisa memberikan manfaat kehidupan, yaitu
kehidupan dunia ini, ya karena Allah sudah mengamanatkan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, maka kita harus membangun harus kebiasaan, membangun produktivitas, kebiasaan yang baik, produktivitas yang tinggi dengan menjalankan kehidupan yang seimbang antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, dan kesuksesan kita totalitas sukses tidak hanya di dunia karir, di keluarga, di masyarakat, kesehatan, semuanya sukses. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan-kesalahan itu datang dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama untuk berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara-saudara kita, usaha-usaha kita semuanya. Ya, teman-teman semua dimanapun Anda berada, hajat-hajatnya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت حباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين سرر مرضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وعبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يسعون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وظل مخضود وظل مخضود وماء مشهود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم ونور يحمل لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على حنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم ولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون عنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين إلا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما
تحرصون عنهم تدعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حكاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أنهم مزمنون لو نشاء لجعلناه شجرا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عليم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب رحيم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلوا رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين وربه أرحام وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم